pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teori perubahan perilaku yang sebelumnya sudah dibahas ya terkait konsep perilaku dan prinsip perilaku, perubahan perilaku oleh Bu Lutfiang ya. Nah, hari ini kita akan bahas teorinya. Nah, mungkin nanti ada beberapa diagram ya bentuknya bagan dalam saya ambil dari teori aslinya bahasa Inggris. Nah, itu mungkin ada penekanan-penekanan tersendiri ya yang harus dipahami ya, perlu dipelajari atau diperhatikan dengan seksama. Ya, nanti saya coba buat secara sederhana dan saya berikan contoh-contohnya. Baik, selanjutnya, oke, kenapa kok kita perlu belajar tentang teori perubahan perilaku? Karena kita tahu sendiri bahwa di dalam promosi kesehatan itu kita fokusnya adalah ke perubahan perilaku, ya perubahan perilaku. Jadi bagaimana proses perubahan perilaku itu adalah proses belajar satu individu secara terencana, gitu ya, baik individu, kelompok, masyarakat, gitu. Jadi bagaimana proses belajar dalam perubahan perilaku. Oke, nah dalam perubahan perilaku ini ada step-stepnya gitu ya, jadi ada tahapannya. Dan di dalam perubahan perilaku kita ingin meningkatkan kemampuan ya. Di sini kemampuannya adalah bagaimana meningkat pengetahuannya, sikap ya, dan juga dari sisi psikomotor atau keterampilan. Harapannya jika semua kemampuannya itu bisa meningkat, ya, perilakunya berubah menjadi perilaku hidup yang lebih sehat, sehingga derajat hidup atau indikator derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat dan lebih optimal. Gitu. Jadi kenapa kita perlu belajar teori? Di sini kita akan seperti memetakan atau memprediksi ya. Kenapa sih kok tiap individu itu memiliki perilaku yang bervariasi begitu. Dan sebagai provider bagaimana kita memahami ya, memahami perilaku tiap individu itu dan kita tahu bagaimana pendekatan yang tepat ya dalam mengubah perilaku dari teori ini. Kita di sini akan membahas ada 6 teori ya Bu. Jadi sebenarnya teori perubahan perilaku itu banyak sekali gitu. Tetapi ini saya ambil 6 teori ini, teori-teori seperti prinsip-prinsip ini teori yang inti ya Bu, dari Lawrence Green, kemudian HBM Health Belief Model, kemudian teorinya H.L. Bloom, lalu TTM Trans Theoretical Model, kemudian TRA The Theory Reason Action, lalu Coping and Stress. Gitu. Jadi ini ada beberapa teori yang sering digunakan dalam memprediksi perubahan perilaku. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas tentang teori H.L. Bloom. Oke, jadi mungkin ini sudah cukup familiar ya, bagaimana mengidentifikasi bahwa sehat itu tidak hanya secara fisik, namun juga sehat itu mental dan sosial. Nah, Hendrik L. Bloom ini mengkategorikan, klasifikasikan ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Ya, di antaranya lingkungan, lifestyle, ya, atau perilaku, kemudian pelayanan kesehatan, lalu genetik. Nah, bagaimana keterkaitannya 4 faktor ini, bagaimana 4 faktor ini dapat mempengaruhi kesehatan, kita bisa lihat di bagian ini, Bu. Jadi kalau kita melihat di sini ya, health atau well-being, jadi status kesehatan ini. Oke.
Oke, status kesehatan ini ya Bu ya, health well-being ini. Oke, ya, kesehatan yang tadi ya. Jadi secara fisik atau somatik, kemudian psikis ini, psikis ya, kemudian sosial. Nah, kesehatan ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Di antaranya yang pertama adalah, oke, sebentar. Saya narik dulu. Oke, yang pertama faktornya menurut H.L. Bloom adalah dipengaruhi oleh hereditas. Oke, hereditas atau genetik. Oke, hereditas atau genetik ya yang mempengaruhi kesehatan. Di antaranya faktor gen. Kemudian, oke, di sini terkait size, lalu distribution, growth rate, gain pool. Gitu. Jadi terkait dengan ras itu juga masuk di sini. Jadi ada beberapa penyakit atau beberapa jadi kesehatan dipengaruhi oleh ini ya, di mana dia tinggal, iklim, ras, etnis tertentu ada beberapa yang berpengaruh. Ya, ini hereditas. Jadi ada beberapa yang penyakit ya, apabila ada kecenderungan misalnya ada faktor keturunan, dia lebih beresiko. Misalnya diabetes mellitus. Apabila orang tuanya mengidap diabetes mellitus, kemungkinan faktor resikonya lebih besar anaknya untuk mengidap diabetes mellitus juga. Baik, kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Oke, faktor lingkungan di sini ya, lingkungan ini tidak hanya lingkungan secara fisik. Ya, kalau secara fisik kita melihat dari bagaimana kondisi alam, ya, natural, kemudian man-made. Ya, jadi lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia ini di antaranya ya polutan itu, misalnya polusi disebabkan oleh limbah pabrik gitu. Itu juga bisa mempengaruhi kesehatan. Oleh karena itu ada analisis AMDAL ya, dampak adanya limbah pabrik itu juga pada saat sebelum mendirikan pabrik itu juga ada analisisnya gitu ya. Harapannya tidak menjadi tidak mencemari lingkungan seperti itu. Kemudian lingkungan sosiokultural. Ya, jadi bagaimana lingkungan sosial itu juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan. Di sini juga terkait dengan status ekonomi, kemudian edukasi atau pendidikan, ya, jenjang pendidikan, kemudian employment, pekerjaan. Itu lingkungan. Kemudian lifestyle. Nah, ini terkait dengan lifestyle ini adalah attitude, ya, antara lain attitude itu sikap, kemudian behavior itu perilaku. Jadi sikap dan perilaku yang di sini diwujudkan dalam lifestyle, ya, gaya hidup itu berpengaruh terhadap kesehatan. Oke, kemudian yang keempat adalah terkait medical care services, yaitu pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan di sini apa? Ya, yang terkait dengan pencegahan, prevention, cure, pengobatan, kemudian rehabilitation. Jadi pelayanan kesehatan ini terkait bagaimana seorang individu itu bisa mengakses pelayanan kesehatan. Jadi tidak hanya aksesnya, tetapi ketersediaannya juga. Ya, bagaimana ketersediaan pelayanan kesehatan dan juga terkait dengan bagaimana kualitas pelayanan kesehatan itu juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan, terhadap sehat, gitu ya. Jadi ini diagram atau bagan yang dikemukakan oleh H.L. Bloom. Oke, baik. Sebelum saya berlanjut, mungkin ada yang ditanyakan terkait teori
HL belum? Izin bertanya, Bu. Silakan. Bu Sinten, Eh, Bu Purwati. Bu Purwati. Nggih, Bu, monggo. Bu Purwati dari mana, Bu? Tadi kan disebut dari Puskesmas Kalibaru, Bu. Oh, nggih, monggo. Tadi kan disebutkan bahwa ada juga penyakit yang menjadi apa bisa jadi karena faktor keturunan. Nah, seperti diabetes mellitus. Nah, itu untuk menurunnya itu resikonya lebih besar kepada anak perempuan apa kepada anak laki-laki. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi, Bu, yang bertanya? Tidak ada ya. Baik, saya izin menjawab ya, Bu. Ya, jadi eh, sebenarnya terkait dengan hal tersebut, mungkin nanti secara lebih spesifik nanti saya coba carikan ya, Bu, terkait sumbernya, literaturnya. Tapi kalau kita melihat sebenarnya kalau kita melihat diabetes mellitus saat ini ya fenomenanya terkait kenapa uh, sejak dini misalnya diabetes mellitus itu banyak diidap oleh bahkan anak-anak gitu ya Bu. Bukan hanya kalau zaman dulu tuh misalnya diabetes mellitus ya uh, karena 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 keturunan, tetapi sekarang beralih ke diabetes mellitus yang karena habit, karena lifestyle gitu ya. Jadi terkait dengan apa yang terhidang di meja, tidak hanya yang terhidang di meja ya Bu, tetapi asupan yang sekarang kalau kita tengarai banyak uh, yang tinggi kalori ya, kaya akan gula ya, gula yang berlebihan seperti itu. Oke, dan pola hidup yang kurang sehat gitu ya. Kalau kita melihat mungkin eh, saya kemarin siapa ya yang sharing ya ibu-ibu di kelas, oke kelas A kayaknya. Jadi kan ada program PTM ya Bu ya, ya kayak screening penyakit tidak menular gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana screening diabetes mellitus. Itu diidentifikasi ada beberapa yang diabetes mellitus pada anak ibu dan remaja. Nah, oke, pada saat dikaji, jadi sebenarnya kalau riwayat tidak ada. Nah, tapi setelah dikaji ternyata polanya, ya polanya adalah anak tersebut itu memang eh, jadi dari sisi pola asuh ya Bu. Jadi kayak misalnya minum, minum itu dia selalu tidak pernah minum air putih gitu. Itu ceritanya. Jadi setelah dikaji. Jadi sering minumnya minum minuman kemasan yang tinggi gula seperti itu gitu. Jadi itu sudah mulai, jadi kalau dilihat ya mulai dari dia balita gitu. Jadi sampai sudah beberapa tahun gitu. Jadi itu yang salah satu case yang ada ya Bu. Jadi sebenarnya kalau ditengarai diabetes mellitus itu juga arahnya kalau sekarang itu karena lifestyle ya gitu. Nah, kalau misalnya dulu ya secara genetiknya itu ada, ya itu meningkatkan risiko memang. Tetapi apabila kalau memang sudah ada misalnya ada risiko ya misalnya anak gitu ya. Tetapi kalau dia uh, menerapkan perilaku ya perilaku hidup sehat itu dan selalu dengan dilakukan juga dengan pemeriksaan yang rutin ya terkait dengan pemeriksaan kesehatan ya cek secara rutin itu juga eh, resikonya juga akan semakin minim. Oke. Nah, untuk yang lebih berisiko yang mana, apakah laki-laki atau perempuan, nah itu nanti saya coba.
untuk cari ya Bu, siapa gitu. Tapi sepengetahuan saya itu arahnya ya, pergeserannya sekarang itu karena lifestyle yang arahnya ke asupan makan ya yang tidak tepat, dan juga lifestyle yang terkait dengan pola aktivitas itu gitu. Jadi arahnya ke situ, arah pergeseran penyebab kenapa kok banyak penyakit tidak menular, salah satunya diabetes mellitus gitu. Oke, nanti saya carikan ya Bu, kalau terkait dengan itu nanti uh, sumber yang penelitian yang terbaru. Seperti itu Bu Pur. Terima Yeah. kasih Bu untuk Mungkin penjelasannya. ada yang lain sebelum saya lanjut? Lanjut ya? Baik. Oke, nah ini kita lihat. Ya mungkin kalau lihat diagram ini agak ya dibaca dulu aja Bu. Nanti saya jelasin ya. Jadi di sini kita akan bahas namanya Preset and Prosit model. Ini dikemukakan oleh Lawrence Green ya. Jadi ini kalau di health promotion bagan ini ya, model gini sering digunakan Bu dalam health promotion atau promosi kesehatan. Nah, karena di sini fase-fasenya lengkap ya, bagaimana memetakan tentang kualitas hidup. Awalnya dari sini. Awalnya dari sini. Kualitas hidup ya, kemudian kesehatan di sini. Oke, jadi kalau menurut Lawrence Green ya, ini ada Preset dan Prosit model. Jadi bagaimana promotor kesehatan itu melihat suatu masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Yang pertama, yang kita lakukan adalah mendiagnosis permasalahan sosial. Kemudian epidemiologi, kemudian eh, behavior dan environmental. Gitu. Jadi mendiagnosis bagaimana perilaku dan juga lingkungan. Oke. Jadi tiga fase ini, fase 1, 2, dan 3 ini, ya kita ini mau melihat terkait dengan kualitas kehidupan, kesehatan, kemudian lifestyle, gaya hidup, perilaku, dan juga lingkungan. Oke, jadi panjenengan ya selain sebagai provider bidan, selain sebagai pemberi asuhan, apabila berada di komunitas itu pastinya kalau jenengan ada lebih dan wilayah pastinya akan memetakan masalah kesehatan yang ada di masyarakat ya Ibu. Itu. Nah, di model ini itu dijelaskan bagaimana kita memetakan masalah dulu gitu ya. Sebelum kita mau memberikan intervensi ya, metode yang tepat, pendekatan yang tepat di masyarakat, misalnya untuk mengubah perilaku kesehatan ya. Nah, itu kan kita harus tahu dulu permasalahan kesehatannya apa gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat adalah bagaimana terkait dengan sosial ya, sosial budaya di tempat tersebut gitu ya. Kemudian epidemiological diagnosis ini terkait dengan masalah kesehatan yang ada di masyarakat gitu. Nah, ini kalau saya boleh ambil contoh misalnya ya. Ini misalnya apa ya, kejadian masalah kesehatannya ini deh, diare mungkin ya, diare. Kalau dari sosial budaya ini misalnya kita mengidentifikasi permasalahan kesehatan masyarakat yang berada di bantaran kali gitu ya Bu ya, yang dekat dengan uh, sungai gitu. Kemudian kita potret bahwa permasalahannya juga adalah bagaimana dia dalam sanitasi lingkungan dan juga dalam MCK ya, menggunakan air, kemudian mandi,
mencuci itu dia menggunakan sungai misalnya, ya itu. Kemudian itu kita melihat dari sisi sosial ya, sosialnya itu seperti itu. Cara lifestyle-nya, kehidupannya. Kemudian epidemiological diagnosis. Nah, setelah kita ketahui bahwa permasalahannya, oh di daerah sana itu banyak sekali masalah anak-anak, misalnya balita, itu banyak yang diare. Oke, kemudian tipoid misalnya. Nah, oke, kemudian kita identifikasi juga, oh oke, apa yang terjadi? Apakah perilakunya seperti apa? Ternyata perilakunya itu tadi, dia sanitasinya kurang. Misalnya suka mencuci apa MJK, mandi, cuci, kemudian BAB itu juga di sungai misalnya. Menggunakan airnya juga air sungai seperti itu. Kemudian lingkungannya juga ya, gitu ya. Jadi sudah memiliki habit atau kebiasaan di sana, gitu ya. Nah, di model presit ya, ini model satu itu model presit Bu. Gitu. Jadi yang awal yang di sini sebentar. Nah, yang ini ya namanya presit. Di fase 1, 2, 3, 4, dan 5 ini presit. Predisposing, reinforcing, enabling, construct in educational environmental diagnosis. Jadi di preset model ini kita mau mendiagnosa ya permasalahan sosial, epidemiologi, kemudian perilaku dan lingkungan. Ya. Dan juga di sini di fase keempat itu kita juga melihat ya kalau tadi fase 1, 2, 3 kan sudah tuh Bu permasalahannya ya, masalahnya secara sosial seperti itu, misalnya permasalahan sosial, misalnya status ekonomi, kebanyakan masyarakat sana misalnya kurang gitu ya Bu. Kemudian mungkin juga faktor sosialnya terkait dengan pendidikan mungkin ya. Oke, lalu di sini juga ada permasalahan kesehatan di fase kedua, misalnya masalah kesehatannya banyak balita yang diare, gitu ya. Behavioral and environmental juga ya, bahwa perilakunya yaitu perilaku sanitasinya kurang, kemudian habitnya BAB dan MCK, ya MCK ini di sungai misalnya. Nah, kemudian kita ke fase 4. Kita fase 4 ini kita melihat kira-kira apa saja yang dia sudah dapatkan terkait educational and organizational diagnosis. Ya, jadi kita melihat dia udah ngerti nggak sih kalau misalnya buang BAB di sungai itu nggak baik untuk kesehatan gitu ya. Apakah dia sudah pernah mendapatkan edukasi seperti itu? Kita lihat ya, apakah dia pernah diberikan penyuluhan kesehatan. Ini biasanya kalau ibu-ibu yang berada di puskesmas pastinya sudah sering memetakan ini. Mungkin nggak tahu kalau oh iya ya berarti itu saya pakainya sebenarnya pakai presit-prosit model dari Lawrence Green. Kemudian organizational diagnosis. Nah, ini terkait organisasi ya. Organisasi memetakan organisasi ya terkait juga dengan puskesmas, institusi-institusi kesehatan ya seperti itu. Oke, kemudian fase kelima ini adalah kita mendiagnosis secara administrasi dan juga policy. Oke, policy ini terkait dengan kebijakan. Ya, apakah ada regulasi atau peraturan kebijakan terkait hal tersebut? Misalnya, oh nggak boleh ada peraturan tidak boleh MCK di sungai misalnya. Ya, atau misalnya tentang policy atau kebijakan setiap rumah paling tidak harus memiliki WC yang sestandar ya Bu ya. Jadi apakah oh ya masyarakat sana kenapa kok MCK-nya di sungai misalnya? Ya karena mereka nggak punya WC misalnya seperti itu. Jadi kita melihat apakah
tidak ada regulasi terkait hal tersebut. Terus bagaimana peran dari pemerintah juga, pemerintah daerah atau mungkin yang setempat terkait kondisi tersebut. Apakah memang nggak ada yang punya ini WC, atau ya memang habitnya saja dia punya WC, tapi habitnya itu memang dia lebih suka di sungai misalnya. Nah, itu kita petakan permasalahan tersebut. Jadi seperti itu. Nah, ini fase kelima. Oke, kemudian kalau yang diproses ya, kelima, ini kita memetakan ya. Akhirnya kita melihat, nah ini di fase kelima ini kira-kira edukasi kesehatan apa yang tepat gitu. Kalau dilihat dari kenapa sih kok dia perilaku BAB, apa namanya, perilakunya, perilaku hidup bersih dan sehat kok kurang gitu. Karena apa? Ya. Nah, sebentar Bu. Ada azan, break sebentar ya. Baik, kita lanjutkan, Ibu. Itu ya. Jadi, oke, kita petakan dulu di presit-prosit ini permasalahannya apa ya. Dari kita mendiagnosis permasalahannya dari aspek sosial, kemudian epidemiologi, lalu behavioral and environmental ya. Ya, di sini di fase ketiga ya, behavior lifestyle, dan juga di fase keempat terkait educational dan organizational. Nah, ini yang belum saya jelaskan ya di sini. Oke, nah perilaku tadi ya, PHBS yang kurang itu karena apa? Nah, dari sini, nah ini behavior. Kenapa kok tercipta perilaku PHBS-nya kurang? Sehingga banyak kejadiannya, misalnya masalahnya adalah diare. Pada balita itu kok angkanya meningkat gitu ya, atau banyak di daerah tersebut. Karena apa? Nah, perilaku ini disebabkan karena apa? Nah, ini karena ada 3 faktor ini. Ini menurut Lawrence Green. Ada predisposing factor, reinforcing, kemudian enabling. Oke, nah misalnya tadi kan pertanyaannya, apa mereka itu nggak ngerti ya kalau perilaku BAB di sungai itu tidak baik untuk kesehatan? Oke, nggak ngerti. Oke, berarti kita melihat predisposing factornya, salah satunya terkait dengan pengetahuan. Ya, pengetahuannya dia ngerti nggak? Pengetahuan, ngerti nggak? Oke, jadi kita melihat pengetahuan. Itu salah satunya predisposing factor. Kemudian yang lainnya, misalnya dia punya keyakinan, nilai-nilai gitu ya, atau tradisi. Nah, ini yang dia yakini ini adalah masuk di predisposing factor. Ataupun misalnya karakteristik yang ada di dalam dirinya. Misalnya terkait dengan uh, status ekonomi, mungkin pendidikan gitu ya, pekerjaan, itu masuk di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah reinforcing factor. Ya, bisa jadi perilaku tersebut itu karena faktor uh, dorongan dari orang lain. Nah, misalnya, ya karena tangganya itu juga melakukan hal tersebut, akhirnya dia ikut-ikutan. Nah, ini namanya reinforcing factor. Ya, misalnya dukungan orang lain, dukungan keluarga, dukungan tetangga itu juga masuk di sini, gitu ya. Nah, kemudian enabling. Enabling ini adalah faktor yang lainnya. Misalnya adalah ketersediaan. Oke, ketersediaan. Ya, memang fasilitasnya nggak ada, gitu ya. Itu bisa jadi itu yang berpengaruh.
Atau misalnya, loh ada tersedia gitu ya, tetapi kok dia masih perilaku itu. Apakah bisa jadi ya mungkin karena faktor predisposing ataupun mungkin karena dukungan keluarga aja gitu. Nah, ini yang kita kaji. Nah, ini biasanya ya kalau mau meneliti ya terkait dengan perilaku itu kita biasanya menggunakan ini ya yang familiar ya, itu menggunakan faktor-faktor ini ya, itu. Ini fase keempat. Nah, kalau kita setelah sudah tahu perilaku itu disebabkan oleh apa, ya apakah karena faktor pengetahuan? Oh iya, ternyata setelah kita kaji, faktor pengetahuannya masih rendah terkait dengan PHBS, contohnya di predisposing factor ini. Oke, baik, kalau memang pengetahuannya kurang, berarti apa? Health education yang sesuai. Berarti kita perlu meningkatkan pengetahuan ya, seperti itu gitu ya. Kalau misalnya nih, yang kuat itu juga di reinforcing terkait dengan dukungan keluarga. Oke, berarti kita juga perlu untuk memberikan misalnya ya, kita berdayakan juga tentang keluarganya gitu ya. Jadi itu ya, sehingga pendekatan metode yang kita pilih untuk health promotion itu bisa sesuai dan pas sasaran gitu ya. Nah, terkait dengan health education ini, nah ini kan ada panah ya Bu, panah bolak-balik ya. Jadi policy, kebijakan, regulasi, organisasi itu juga bisa memberikan kontribusi terkait bagaimana health education-nya dan juga sebaliknya, gitu ya. Tuh, jadi seperti itu. Nah, terkait dengan organisasi itu kan juga kita melihat ya kapasitasnya, misalnya fasilitas kesehatannya, apakah dia ya kalau puskesmas ya mungkin berbeda ya, organisasi misalnya sekupnya adalah sekolah gitu, sekolah atau tempat kerja itu akan berbeda bagaimana cara pendekatan health promotion-nya gitu ya. Jadi ini yang kita lihat di presid model. Nah, presid model ini sampai fase ke-5. Oke, nah kalau di fase ke-6 ini 7, 8, dan 9. Nah, ini kita lihat bagaimana evaluasinya. Ya, setelah kita petakan permasalahannya, perilakunya, penyebabnya apa, bagaimana cara health education-nya, kemudian kita evaluasi ya, ini implementasi, ini penyelenggaraannya ya. Kemudian kita evaluasi ya, kira-kira nah back lagi nih Bu, kira-kira misalnya tadi karena faktor pengetahuannya yang kurang. Oke, kira-kira pengetahuannya nambah nggak setelah dilakukan? Contohnya apa kegiatannya? Dikasih ini health education, udah. Kemudian yang kedua diberikan atau dibangun WC. Ya, misalnya kalau ini WC bersama misalnya di satu kawasan tersebut. Contohnya seperti itu. Nah, kita evaluasi apakah pengetahuannya sudah meningkat, kemudian dampak atau impact evaluation-nya kira-kira perilakunya sudah, perilaku PHBS-nya meningkat nggak? Udah nggak ada yang BAB di sungai nggak? Gitu. Jadi kita evaluasi di sini. Nah, kemudian kembali ke sini ke fase 9 ya. Nah, kita evaluasi apakah kejadian diare itu sudah mulai menurun gitu, atau sudah tertangani, teratasi seperti itu. Nah, akhirnya ke kualitas hidupnya. Jadi mereka kalau dari sisi ini lebih sudah jarang ada yang sakit misalnya, di kualitas hidupnya semakin baik. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ini alurnya ini ke sana ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ke bawah 6, 7, 8, 9. Oke, kalau yang di atas namanya preset model, kalau yang di bawah prosit
Ya, di sini kita melihat evaluasi pelaksanaan dan evaluasi bagaimana program yang dikembangkan untuk menangani permasalahan, ya, itu bagaimana impact-nya, gitu ya. Di sini terkait dengan kebijakan, regulasi, organizational construct, and educational and environmental development. Jadi seperti itu untuk Presid dan Prosid model. Saya kira kalau ibu-ibu yang ada di lapangan mungkin juga memegang program promosi kesehatan, kurang lebih implementasinya pastinya sudah sering melakukan, ya. Tapi mungkin belum tahu nih, yang mungkin dasarnya, ya, teori dasarnya itu ini, Presid dan Presid model. Itu mungkin ada yang ditanyakan, Bu, sebelum saya ke slide selanjutnya. Bisa dipahami, ya? Monggo kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana? Halo, Lanjut, Bu. lanjut ya? Baik. Oke, ini tadi ya sudah saya jelaskan di fase 1, 2, 3 terkait mendiagnosis secara sosial, ya, kemudian mengidentifikasi status kesehatan dan juga perilaku serta lingkungan, gitu ya. Di mana kalau di sini ya kualitas kehidupan, ya kita bisa melihat dari kenyamanan, ya, kemudian kebahagiaan itu, dan self esteem, ya, kesejahteraan itu di sini. Kemudian health ini terkait dengan termasuk angka morbiditas, ya, kesakitan ya tadi, ya, mortalitas itu juga, iya, angka kematian ini masuk di sini. Kemudian di health, lalu ya behavior and environmental ini. Oke, di sini contohnya di environmental, ya, indikatornya. Jadi lingkungan yang kita lihat itu bagaimana lingkungan ekonomi, fisik, ya, pelayanan, oke, kemudian sosial, ya, di mana lingkungan ini juga terkait dengan bagaimana akses, ya. Kalau environment ini terkait dengan pelayanan kesehatan, itu juga masuk di sini. Bagaimana aksesnya, keterjangkauan pelayanan kesehatan, ini contoh ya, Bu. Kemudian affordability itu keterjangkauan, ya, jadi terjangkau, ya, pelayanan kesehatannya bisa diakses. Kemudian misalnya terjangkau itu terkait dengan misalnya biaya atau cost, ya, terkait misalnya harga obat itu juga terjangkau, seperti itu. Equity ini persamaan equity. Itu kemudian ini fase 1 dan 3, ya. Sebentar. Oke. Kemudian selanjutnya ini fase 4, 5, 6 ya tadi. Jadi terbentuknya perilaku atau behavior, ya. Ini itu bisa jadi karena adanya faktor predisposisi, ya, disebabkan oleh pengetahuan, sikap, attitude, ya, belief itu keyakinan, values itu nilai-nilai atau persepsi, ya. Ini masuk predisposing. Kemudian reinforcing bisa jadi karena orang lain, ya, sikap orang, gitu ya, teman sejawat, peers, ya, tetangga, orang tua, oke, itu reinforcing factor. Nah, kemudian enabling ini terkait ketersediaan, availability of resources, ketersediaan sumber daya, aksesibilitas, ya, ada rule and law, mungkin ada peraturan yang mendukung, gitu ya. Itu juga faktor penguat, ya, seperti itu. Ini yang berpengaruh adalah faktor-faktor yang berpengaruh
yang mempengaruhi terjadinya perilaku, baik itu secara individu, kelompok, maupun komunitas. Ya, itu. Oke, ya, ini contohnya. Sudah saya jelaskan. Oke, lanjut. Ada yang ditanyakan itu untuk prosit model? Kalau ini misalnya bikin halo, Bu? Ya, Bu. Iya, Hilang ya, Bu ya. iya sayanya yang hilang ya, Bu. Oke, balik lagi nggih. Kita lanjut ya, Bu, ke help belief model. Oke. Nanti kalau saya mungkin ya nanti karena terbatas waktu ya terkait dengan secara detailnya ya tulisan ini nanti bisa dibaca sendiri, Bu. Nah, ini kalau HBM ini juga sama ya. Jadi model psikologis prediksi untuk memprediksi perilaku gitu ya. Fokusnya HBM ini melihat sikap dan keyakinan individu. Jadi pendekatannya adalah aspek kognitif itu. Bagaimana modelnya? Nanti saya langsung jelasin di bagannya aja atau diagramnya ya. Sejarahnya nanti bisa dibaca sendiri. Oke, oke. Jadi kita berada di sini ya, likelihood behavior. Jadi bagaimana perilaku itu uh, terwujud muncul itu disebabkan oleh kalau di health belief model ini karena cues to action ya atau isyarat untuk bertindak ya cues to action lalu susceptibility ini uh, faktor keparahan kerentanan ya Bu. Oke, kemudian severity sorry, saya salah. Susceptibility itu keparahan, ya. Severity itu kerentanan. Kemudian benefit karena adanya faktor manfaat, ya. Lalu cost ini terkait dengan penghalang, ya, penghalang yang dirasakan oleh satu individu. Penghalang di sini juga terkait juga dengan biaya, gitu ya. Kemudian di sini ada variabel demografi. Ya, demografi itu terkait dengan jenis kelamin, kemudian pekerjaan, pendidikan, ya, lalu yang lainnya gitu ya Bu, penghasilan gitu ya, ini masuk di sini ya di demografi variabel ya yang menyebabkan ini. Jadi dia berada di variabel yang pertama yang menyebabkan isyarat untuk bertindak ya dan lain sebagainya. Health belief model ini dikemukakan oleh Rosenstock ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di tiap arti dari bagan ini ya. Jadi perilaku itu bisa disebabkan kemungkinan individu melakukan perilaku itu didasari oleh keyakinan ya dari kerentanan yang dirasakan. Oke, susceptibility itu kerentanan yang dirasakan. Oke, kemudian perceived severity itu uh, keparahan atau keseriusan, ya. Kemudian manfaat yang dirasakan, lalu cost atau penghalang, ya, dan cues of action. Oke, jadi misalnya saya ambil contoh ya, perilaku. Oke, Oke, misalnya ibu balita yang ikut program imunisasi, gitu ya. Kalau kita lihat ya perilakunya, ibu itu mau mengimunisasikan anaknya atau tidak. Jadi dia berperilaku seperti itu. Apa yang mendasari? Bisa jadi karena
faktor susceptibility. Misalnya, kira-kira keparahan, kerentanan ya gitu. Jadi kerentanan atau kemungkinan anaknya itu bisa mengidap, oh iya ya, berarti anak saya itu rentan juga bisa terkena penyakit ya, misalnya polio, difteri, pertusis, TBC ya. Jadi kerentanan dia kemungkinan terkena penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, sehingga dia berpikir, oh iya, saya ada kemungkinan anak saya terkena penyakit ini, sehingga ya berarti saya penting untuk mengimunisasikan anaknya. Ya, jadi ini yang melatar belakangi kenapa dia berperilaku mengimunisasikan anaknya. Atau mungkin yang kedua adalah terkait seriousness, severity, jadi keseriusan. Oke, misalnya jika terkena penyakit akan berdampak serius. Misalnya kalau dia tidak mengimunisasikan anaknya, terus anaknya nanti terkena penyakit yang disebabkan, misalnya dia kena difteri gitu ya, nanti akibatnya akan serius, sehingga dia harus melakukan atau mengimunisasikan anaknya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perceived benefit ya. Jadi dia mempertimbangkan karena faktor manfaat yang didapatkan dari imunisasi. Ya. Ya, jadi dia beranggapan, ini bermanfaat. Imunisasi itu bermanfaat untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Dan ini adalah cara yang paling efektif, terbukti efektif. Sehingga dia mau mengimunisasikan anaknya. Oke, kemudian perceived barrier, ya, di sini juga cost itu. Misalnya kalau barriernya atau penghalangnya adalah faktor jarak misalnya, gitu ya, faktor jarak. Tapi kalau pada saat ini juga sepertinya posyandu gitu ya, misalnya yang aksesnya uh, jauh seperti itu, biasanya jemput bola ya Bu ya, uh, yang ibu-ibu bidan yang di puskesmas, posyandu, jemput bola, ya dekat dengan di masyarakat. Oke, kemudian vaksinnya juga dibawa, jadi sehingga bisa uh, menjangkau imunisasinya ke semua kawasan seperti itu gitu ya. Nah, selain itu, barrier ini juga terkait dengan cost, misalnya biaya. Dia berpikir misalnya, oh kalau saya mengimunisasikan anak saya berbayar. Nah, itu dia ya kecenderungannya kalau misalnya dilihat dari faktor demografi tadi, status ekonominya kurang misalnya, itu kan dia akan berpikir ulang ya, wah untuk makan aja susah, apalagi mau mengimunisasikan anak. Nah, tetapi sekarang kan program pemerintah untuk imunisasi dasar lengkap kan juga free ya, gratis. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kalau untuk cost atau biaya. Bisa jadi ada alasan yang lain. Nah, contohnya itu tadi misalnya, ya jaraknya jauh gitu. Jadi susah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ini contoh penerapan health belief model di praktek kebidanan. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan Bu? Untuk health belief model? Bisa dipahami nggak? Monggo. Insya Allah, Bu. Oke, baik. Cintanya ibu dulu Bu, Bu Ria. Monggo Bu Ita. Oke. Nggih. Untuk HBM Heart Belief Model ini yang choose to action yaitu isyarat untuk bertindak itu seperti apa Bu? Oke. Oh tadi belum ya? Oh ya. Oke, isyarat untuk bertindak itu jadi dipengaruhi. Jadi choose to action itu adalah bagaimana ini adalah pencetus seseorang atau individu untuk memutuskan mau menerima atau menolak suatu tindakan. Oke, jadi ini stimulan yang berasal bisa dari dirinya, ya internal, isyarat itu untuk bertindak gitu ya. Kalau bahasanya, mungkin bahasa Jawa ini kerentak kayak hati ya Bu. Nah, saya mau mengimunisasikan anak saya atau enggak gitu ya. Jadi, nah ini ada dari faktor internal, dari dirinya maupun bisa juga dari eksternal, dari orang lain. Oke, misalnya kalau eksternal itu misalnya
ada setiap bulan gitu ya, ada nakes yang datang mengingatkan, ya, ngasih nasihat, ngasih penyuluhan. Bu, penting loh ya, misalnya bulan depan harus diimunisasi anaknya. Nah, itu isyarat eksternal dia untuk melakukan atau bertindak. Oh, oke, katanya Bu Bidan, ya ada instruksi anak saya bulan depan harus diimunisasi. Oke, berarti itu akhirnya dia ada cues to action untuk bertindak mengimunisasikan anaknya. Contohnya seperti itu. Oke, jadi jadi cues to action ini isyarat untuk bertindak ini kadang-kadang memang membantu menggerakkan seseorang untuk membuat perubahan kesehatan. Oke, contoh yang lain adalah isyarat itu dari internal, gitu ya. Ini saya ngambil contoh yang lain, misalnya eh, gini, contohnya adalah misalnya dia mau bertindak karena ada gejala, eh, aku mau periksa deh, mau misalnya mau periksa apa ya, contohnya ibu hamil misalnya. Ibu hamil mau memeriksakan kehamilan. Sebelumnya misalnya dia males gitu ya. Nah, ternyata ada cues to action-nya karena ada gejala yang dia rasakan. Misalnya, aku kok ada gangguan ya, misalnya kok aku sering nyeri pinggang, ibu hamilnya itu. Wah, iya nih aku nggak pernah periksa hamilnya juga nggak rutin. Aku besok mau periksa hamil aja ANC di puskesmas. Misalnya seperti itu. Jadi itu adalah use to action atau isyarat untuk bertindak. Itu. Itu ya Bu ya. Ya, yang nomor 5 masih belum tak jelaskan tadi. Bisa dipahami Bu Ita? Nggih, Bu, Oke, nggih. oke. Terima kasih Jadi atas isyarat pertanyaannya. untuk nggih. Bu, Ya. isyarat untuk bertindak misalkan kalau yang internal kayak pemeriksaan ibu hamil itu Mm-mm. jadi karena misalkan kok tiba-tiba merasakan mual yang berlebihan, jadi karena gejala itu terus punya isyarat Ya, untuk bertindak gitu, Bu. ya, ya. Jadi kan kita secara apa namanya, secara alami itu kan kalau misalnya kita merasa wah aku kok gak enak, misalnya kita flu gitu ya, wah kok gak enak ya ini, aku tak besok tak ke dokter periksa misalnya gitu, itu kan salah satu trigger ya Bu ya, kayak trigger stimulan untuk wah ya aku memang harus periksa nih, seperti itu. Jadi itu cues to action namanya ya Bu ya. Oke, Oke, siap. Terima oke, kasih, Bu. sami-sami. Oke, kita ke TTM. Ya, TTM ini bukan teman tapi mesra ya, Bu. Oke, tapi Trans-Theoretical Model. Ya, nah, ini sering dipakai untuk misalnya perubahan perilaku, ya. Sifatnya kalau pada pasien atau klien yang mengalami adiksi, contohnya ya, gitu. Jadi perubahan perilaku ini di Trans-Theoretical Model ini dipantau selama kurang lebih 6 bulan untuk melihat apakah perilakunya ini konsisten. Jadi perubahan perilaku, misalnya kalau dia adiksinya merokok ya, apakah setelah dilakukan eh, contohnya rehabilitasi deh, rehabilitasi berhenti merokok. Apakah setelah dilakukan 6 bulan dengan perilaku, apakah sudah konsisten dia berhenti merokok sepenuhnya? Itu kita bisa melihat dari Trans-Theoretical Model. Bagaimana tahapannya? Oke, jadi teori ini dikembangkan oleh James O. Prochaska ya. Oke, ini memang TTM ini perubahannya disengaja. Oke, kalau yang tadi kayak misalnya head belief model itu kan ya perilaku, ya kita melihat prediksinya gitu ya. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi dia melakukan sesuatu, ya berperilaku seperti itu. Nah, kalau TTM ini memang dia mau berperilaku, perilakunya itu disengaja atau direncanakan untuk mengubah. Kayak misalnya adiksi, ya dia pengen memang berhenti merokok. Oke, jadi ini fokusnya dia ke pengambilan keputusan suatu individu, gitu ya. Kenapa kok? Jadi dia sudah mengambil, individu itu mengambil keputusan untuk berhenti merokok, itu contohnya. Oke, ya. Jadi fokus pada pengaruh sosial terhadap perilaku dan pengaruh biologis gitu ya. Nah, ini kan juga aspeknya misalnya nih, Bu. Kenapa kok mau berhenti merokok? Ya, misalnya ada misalnya didiagnosis gangguan kesehatan ya, misalnya terkait sistem pernafasan gitu ya.
misalnya kena pneumonia atau dia perokok aktif seperti itu. Pengaruhnya adalah ke pengaruh biologis ya pastinya. Karena oh ya, dia mengalami gangguan kesehatan sehingga oh iya memang saya harus berhenti merokok biar saya lebih sehat dan ya bisa berumur panjang gitu karena dampaknya merokok itu tidak baik gitu ya. Oke, tapi pengetahuan saja misalnya dia ngerti sebenarnya orang-orang yang kecanduan itu kan ngerti bahwa merokok itu sebenarnya nggak baik untuk kesehatan, tapi kenapa dia tetap melakukan ya karena kalau dari sisi pengetahuan udah adiksi sudah arahnya nggak ngefek gitu ya ke pengetahuan, tapi memang sudah mempengaruhi sistem ya otaknya udah terlatih untuk itu gitu ya, jadi udah teradiksi, udah kecanduan gitu ya itu. Jadi pengaruhnya bisa ke biologis dan juga sosial ya. Nah, bagaimana tahapannya? Jadi tahapannya ada 5. Ada pre-kontemplasi, kontemplasi, preparasi, action, dan maintenance ya. Pre-kontemplasi itu yang bagaimana? Pre-kontemplasi itu dia masih belum siap. Jadi di fase masih belum siap, belum menyiapkan apa-apa gitu ya. Ya mungkin masih niatnya di alam bawah sadar, masih belum terwujudkan. Nah, kalau kontemplasi itu udah dia mulai niat. Oh ya, aku masih pengen niat untuk berhenti merokok misalnya. Oke, kemudian kalau preparasi dia udah mulai melakukan persiapan. Oh iya, aku harus berhenti merokok. Caranya gimana ya persiapan? Misalnya dia mau ikut ini uh, apa namanya? Misalnya komunitas untuk berhenti merokok gitu ya. Atau mungkin ikut rehabilitasi merokok itu preparation. Atau misalnya dia udah nyiapin, oke, aku mau nyiapin pola hidup yang lain untuk menggantikan apa namanya? uh, mau menyalurkan minatnya, bakatnya untuk supaya dia tidak teradiksi. Kalau misalnya dia diam itu kan langsung biasanya orang merokok itu kan bukan karena rokoknya Ibu, kadang karena habitnya. Itu udah biasa jadi dia udah kayaknya kalau nggak melakukan itu habit ritualnya hilang. Nah, itu kadang yang akhirnya susah untuk move on para pecandu rokok gitu ya. Oke, preparation ini dia udah siap-siap. Oke, kemudian action ya, action ini dia udah mulai beraksi, udah mulai melakukan berhenti merokok. Oke. Nah, dalam berhenti merokok itu juga ada fase-fasenya ya. Bisa jadi yang awal itu adalah mengurangi dosisnya. Maksudnya misalnya awalnya 1 pak ya dikurangi dulu, misalnya dikurangi 2 batang, kemudian dikurangi sampai dia benar-benar berhenti merokok. Jadi seperti itu dan juga diimbangi aktivitas yang lain, misalnya dengan berolahraga, ya kemudian misalnya penggantinya makan makanan misalnya makan buah atau apa gitu yang sekiranya dia bisa mengalihkan ya habitnya untuk menghisap rokok itu. Oke, kemudian maintenance. Oke, setelah dilakukan perubahan itu ya, perilakunya udah konsisten, maintenance itu sudah kurang lebih ya dalam waktu 6 bulan perilakunya itu terbentuk perilaku barunya, yaitu sudah berhenti merokok sama sekali. Dan di sini di maintenance ini ada kemungkinan ada 2 ya, bisa kambuh atau relapse atau bisa uh, terbentuk perilakunya, jadi dia udah nggak kambuh lagi, jadi dia udah benar-benar berhenti merokok gitu. Jadi ada 2 hal di maintenance. Ini adalah ini yang saya jelasin ya, jadi penjelasannya ini. Nah, ini kita lihat kalau prekontemplasi belum siap ya. Jadi kita ngukurnya 6 bulan ke depan Bu. Ya, habit itu seperti itu. Kadang kan biasanya kalau pengen berubah, biasanya kalau ibu-ibu ataupun ini, aku besok mau diet misalnya. Diet, aku besok nggak makan. Nah, misalnya biasanya terus kan biasanya ekstrim ya Bu. Udah nggak mau makan ya. Kalau diet bukannya nggak makan sama sekali, nah, tetapi bagaimana mengatur
kayak mengatur pola seperti itu gitu. Dan yang utama adalah niat ya, niat yang kuat dan konsisten seperti itu. Nah biasanya awal-awal masih kadang masih semangatnya masih membara itu. Mungkin seminggu pertama masih oke, tapi nanti semakin lama, aduh kok agak berat gitu. Nah biasanya itu godaannya atau ujiannya konsisten atau tidak di situ. Seperti memulai olahraga juga sama. Memulai olahraga itu kan juga tidak mudah gitu ya. Nah, tapi apabila sudah memiliki ritmenya, polanya, nanti dia udah terbiasa habitnya. Kalau nggak olahraga nggak enak, nggak nyaman. Badannya juga nggak nyaman gitu ya. Nah, pada saat dia udah merasakan, oh iya, berdampak ternyata setelah saya rutin dengan melakukan olahraga minimal 30 menit sehari, dampaknya terhadap kesehatan, oh iya ya, saya gak gampang ngantuk, saya lebih fit gitu, gak mudah capek. Nah ternyata itu yang dia rasakan, dan itu harus memang benar-benar menjadi motivasi yang kuat sehingga dia akhirnya nextnya habitnya terbentuk dan terus akan seperti itu gitu ya. Ya sama juga misalnya habit bangun pagi gitu ya, makan makanan sehat itu kan juga terbentuk sebenarnya. Ya kayak misalnya kita misalnya makan ya, lidah kita itu kan juga sebenarnya kalau kebiasaan, wah kalau nggak asin nggak enak gitu misalnya. Tapi pada saat kita sudah membiasakan ya dengan takaran yang memang dianjurkan ya Bu. Ya, kalau ya dari rekomendasi kesehatan kan kita garam itu kan tidak lebih dari 1 sendok teh ya. Oke, kalau gula tidak lebih dari 4 sendok makan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita terapkan dan juga apa, menggunakan ya kalau 1 porsi ya 1 porsi isi piringku gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah bagus sekali dan punya aktivitas fisik ya minimal 30 menit gitu ya untuk berolahraga. Nah, itu jika diterapkan benar-benar itu sudah sangat baik gitu ya. Impact-nya, dampaknya juga terhadap kesehatan. Bahkan tidak dipungkiri kita pun ya sebagai tenaga kesehatan itu juga sebaiknya ya setiapnya yang menjadi role model juga pada saat kita memberikan edukasi juga pada apa kepada klien seperti itu, sehingga akan lebih apa ya, lebih nancep gitu ya. Oh ya, sudah diberikan contoh juga jadi role model, jadi enak gitu ya. Oke, dalam TTM ini itu kita kayak guidance, jadi kayak membimbing gitu ya Bu. Kayak prosesnya rehabilitasi itu kan kita nggak hanya ngomong ngasih edukasi, kamu sebaiknya gini gini gini. Nah, tapi kalau di sini TTM ini kita kayak uh, ya ibaratnya ya kayak coach. Kalau ritmenya seperti ini, kayak mungkin kalau olahraga kayak personal trainer ya Bu ya. Jadi di porsinya misalnya olahraganya sekian gitu. Jadi kan ada fase ya tahap-tahapannya, nggak misalnya kalau orang yang sama sekali nggak pernah berolahraga itu bagaimana gitu ya. Jadi dilihat juga kapasitasnya, usianya berapa dan lain sebagainya. Itu kurang lebih ya sama juga dengan PTM ini. Ini penjelasannya tadi ya. Oke, ya di sini Bu. Jadi ibaratnya kayak kita naik tangga TTM itu. Jadi mulai dia mungkin diberi kontemplasi ini udah mungkin merasakan ada masalah kesehatan ya misalnya. Mungkin masalah obesitas atau mungkin ada gangguan pernafasan karena dia perokok pasif, perokok aktif, bahkan pasif juga bisa gitu ya. Kemudian oke, kondisi-kondisi kesehatan yang lain gitu yang harus eh, memaksa dia untuk mengubah perilaku ya itu jadi ya memang etapa apa ya anak tangga ya, jadi harus ditapaki pelan-pelan sampai benar-benar konsisten dan kita mengukurnya dalam waktu yang enggak singkat ya, kurang lebih 6 bulan seperti itu. Oke ya, jadi stage-nya kurang lebih seperti ini ya. Pada saat fase tersebut ya, proses of change ya, kita membantu mereka membuat
dan menjaga perubahannya secara konsisten. Nah, di sini akhirnya terbentuk, Bu. Ya, dia lebih pede, lebih mampu untuk menghandle, membantu dia untuk, oh ya, menerapkan pola hidup sehat itu seperti ini. Kemudian decisional balance itu akhirnya dia memiliki keputusan yang seimbang. Dia ngerti yang baik untuk dirinya dan yang tidak baik misalnya. Itu dia udah mulai ada kesadaran di situ. Itu dan sudah mulai muncul kesadaran, ada keuntungan kerugiannya dia udah paham gitu ya. Kemudian dari sisi memahami situasi, jadi dia udah yakin ya bagaimana memelihara perubahan dan dia tidak tergoda dengan habit yang lama seperti itu. Itu untuk TTM. Ya, kurang lebih seperti ini gambarannya. Tuh. Nah, ini ya dari prekontemplasi, kontemplasi, maintenance. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Bisa relapse ataupun progres. Relapse itu bisa kambuh, Bu, bisa balik lagi. Bisa balik lagi misalnya yang berhenti merokok, rokok lagi gitu ya. Gitu. Jadi ada kemungkinan setelah 6 bulan itu kita pantau lagi. Ya harapannya ya bisa konsisten terus seperti itu. Itu untuk TTM. Ya. Oke, ada yang ditanyakan Ibu? Sebelum saya lanjut, nah, ini udah habis ini waktunya. Saya lanjut sebentar, nggih. Oke, itu untuk TTM ya, Bu. Nah, kalau untuk TRA, ini kita melihatnya adalah intention, reason, action. Itu kita melihat niat, gitu ya. Jadi sebelum dia berperilaku, dia itu punya niat. Nah, niat ini yang kita lihat, kita ukur, ya. Gimana caranya? Oke, ini contohnya nih. Jadi orang niat itu ya ditentukan ya bisa dari sikap ya. Ada norma-norma yang melingkupinya. Tuh. Nanti bisa dibaca sendiri. Oke, saya jelaskan bagannya. Nah, misalnya nih, nah niat ini dipengaruhi oleh sikap. Ya, sikap, norma. Jadi norma-norma yang ada, norma-norma yang dia yakini, ya, ini belief ini dia pahami behavior belief ini bagaimana keuntungan kerugiannya, konsekuensinya. Oke, kalau normatif belief itu bagaimana persepsinya, pandangan orang atau perilaku teman misalnya, oh ya temannya juga mengimunisasikan anaknya gitu ya. Jadi dia juga ikut-ikut, biasanya kan diajak gitu ya, ayo misalnya sama-sama punya anak balita gitu ya, ayo waktunya imunisasi, akhirnya dia ada niatan untuk imunisasi. Kemudian motivasi juga seperti itu untuk TRA. Sorry, kok tiba-tiba hilang. Itu untuk TRA, reason action. Jadi niatnya yang kita lihat ya, sebelum dia berperilaku berkunjung itu kita melihat niatnya ya. Oke, kemudian yang terakhir stress and coping theory. Nanti kita dengan baca sendiri ya, saya jelasin bagannya. Oke, klien itu tidak luput ya Bu dari posisi stres gitu ya. Kalau yang dihadapi ibu-ibu bidan, ya ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas itu juga bisa terjadi stres gitu ya. Kan stres itu apa? Sebenarnya stres itu bisa pengaruhnya bisa baik ya Bu. Jadi dia mulai beradaptasi dengan peran baru itu juga perlu ada stresor. Stresor itu sumber stresnya. Nah, tetapi bagaimana mengakomodasi, mengelola stres itu sehingga arahnya dia menjadi, kalau dia bisa beradaptasi, akhirnya kan dia bisa melakukan peran baru tersebut. Misalnya kalau ibu baru, kan pasti ada stresor ya, memiliki bayi, bagaimana mengasuh gitu. Nah, tapi pada saat dia sudah bisa mengelola stresnya, bisa beradaptasi, akhirnya terlewati fasenya. Nah, sehingga dia bisa menjadi apa ibu baru gitu ya, dan menjalani tugasnya dengan baik. Seperti itu. Sumber-sumber stresor bisa dibaca sendiri.
Oke, nah bagaimana caranya mengelola namanya coping gitu ya. Jadi harus di eh, apa dikelola ya dengan strategi coping. Jadi copingnya gimana caranya? Bisa mengidentifikasi masalah, ya. Jadi dipahami kalau dia stres, masalahnya apa? Oke, kemudian alternatif pemecahan masalah supaya misalnya nih kliennya adalah ibu yang setelah melahirkan ya, ibu para, ibu nifas, baru punya anak, yang menyusui gitu ya. Misalnya dia kurang tidur seperti itu dan kondisi-kondisi yang lain ya. Masalah saya apa? Jadi diurai ya Bu, dikaji. Kira-kira apa? Oh ya, kayaknya aku kurang tidur, kayaknya aku kok kayak kurang menghayati diriku sendiri, kayak mungkin kurang me time gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga butuh juga faktor dukungan juga dari eksternal ya. Ya, paling tidak ya keluarga, suami gitu ya. Apa yang bisa dibantu oleh eksternal ya oleh keluarga suami, mempertimbangkan menilai alternatif terbaik dan mengambil tindakan gitu ya. Jadi dia memahami dulu masalahnya di mana dan apa tindakannya. Oke, ini saya langsung jelasin di sini aja. Jadi ini prosesnya Ibu. Jadi contohnya ini tadi stresornya ya, ibu yang setelah setelah melahirkan. Jadi dia melihat menafsirkan stresornya di mana, apakah dia karena kurang tidur, kemudian responnya ya, respon-respon coping, strategi pemecahan masalah dan meregulasi emosinya gitu ya. Jadi kalau memang dia merasa sedih, nggak nyaman ya, oke, kalau misalnya dia pengen nangis ya nangis, tetapi juga perlu didampingi ya. Nah, ini faktor eksternal ini sangat penting ya, sumbernya faktor eksternal, dukungan sosial gitu ya. Jadi mungkin bisa ada bantuan, kemudian didengarkan ya, misalnya keluh kesahnya dan merasa jadi orang sekitarnya itu mendukungnya. Nah, itu sangat penting dalam dia mengelola stres ya. Kemudian kegiatan-kegiatannya ya mengurangi kondisi lingkungan yang berbahaya gitu ya. Jadi pada saat ada stres ya dia harus memahaminya, jangan sampai ada kondisi-kondisi akhirnya ke arahnya stresnya berubah menjadi frustasi yang berlebihan dan depresi ya, seperti itu. Kemudian penyesuaian, jadi dia harus juga menyesuaikan, oh iya ini adalah peran baru saya gitu. Jadi dia positif, oke, it's okay kalau misalnya saya kurang tidur, mungkin kurang ini, nah itu harus dia terima hal tersebut dan misalnya terkait aku kok kayak nggak punya me time, gimana ya caranya? Nah, berarti apakah mungkin karena manajemen waktu gitu ya? Oke, bagaimana cara mengelola manajemen waktunya bayi juga? Nah, itu kan kalau ibu baru dia masih belajar. Nah, bagaimana cara dia memelihara citra diri yang positif? Ya, gitu. Dia memahami perannya yang baru, kemudian dia mulai membingkai dirinya. Oke, nggak apa-apa, kondisinya itu dia terima ya, dan ini juga sangat sangat penting support dari suami dan keluarga ya Bu untuk membangun citra diri yang positif ini sehingga emosinya seimbang, hubungannya juga positif dengan orang lain. Nah, dan akhirnya ini aspek psikologis, perubahan fisiologisnya itu sudah akhirnya mulai membaik gitu ya, udah mulai menerima, kemudian oke, dia bisa manajemen nih ya, tidurnya sudah mulai oke, bisa tidur, gimana ya caranya biar kebutuhan tidurnya terpenuhi, kebutuhan makan, kebutuhan untuk merawat diri seperti itu ya. Jadi itu faktor eksternal. Nah, ini faktor internal ya yang pengaruh respon-respon kayak coping yang sudah biasa dilakukan, faktor internal, faktor kepribadian kayak kadang orang stres itu dia kan cara-cara untuk apa namanya mengelola itu kan macam-macam ya, gitu kayak misalnya copingnya dia misalnya dia lebih happy kalau misalnya mendengerin untuk releasing stresnya, dengerin apa, mungkin membaca buku atau misalnya mendengarkan musik atau apalah gitu ya. Itu faktor internal ini apa yang ada di dalam diri ibu atau individu tersebut. Kepribadian juga iya, kadang kepribadian yang mungkin yang lebih mudah sedih kayak misalnya tipikal kepribadian yang melankolis ya, beda yang mungkin yang sama dia yang
yang dia open, yang sanguin misalnya, dia kalau misalnya apa capek atau apa lebih banyak ngomong gitu, akan berbeda sama orang yang pendam, itu mungkin lebih mudah gampang sedih gitu ya Bu. Jadi itu juga berpengaruh terhadap respon-responnya. Jadi itu untuk teori stress and coping gitu ya Bu. Jadi setelah dia merespon, kemudian dicari penyaluran pengelolaan, cara pengelolaan stresnya, nah sehingga stresnya terurai, aspeknya ya psikologis, perubahan fisiologisnya itu juga akhirnya pulih gitu, dan terlampaui stresnya seperti itu. Sudah ada yang ditanyakan Ibu untuk teori hari ini? Sudah selesai? Sementara cukup. Sudah bisa dipahami nggak Ibu? Teori-teori saya. Insya Allah bisa ya. Oke, harapan saya contoh-contohnya juga bisa dipahami. Nanti pada saat diaplikasikan, misalnya kalau menjawab soal atau memberikan contoh juga bisa. Oke, dan ini juga tidak hanya secara teori, tetapi bisa juga diaplikasikan pada program ya, program kesehatan. Bagaimana ibu-ibu mengidentifikasi perilaku-perilaku klien gitu yang beraneka ragam, sehingga tahu pendekatan dan metode yang tepat ya dalam memberikan asuhan. Nah, utamanya adalah terkait dengan health education. Saya kira itu Ibu-ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, bisa mungkin open kameranya untuk presensi sebentar. Oke. Untuk mata kuliah selanjutnya, apakah melalui